Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalam al-rahimahullah ta'ala nafa'ana bihim al-afatu tawi afat poncoboyo bahaya asali satu kang kaping telu iku al-khawdu aimin afat lisan iku al-khawdu manjing masuk fil batilin dalam perkara batal atau membicarakan hal-hal yang batal. Wa huwa al-khawd fil batil iku al-kalamu kalam omong-omong fil ma'asi dalam pira-pira kemaksiatan. Kahikayati ahwalin nisa'i kaya nyeritakake pira-pira tingkahe pira-pira wadon. Wa majalisil khamri lan pira-pira majlis khamr. Wa maqamatil fusaqi lan pira-pira panggonan pira-pira wong fasik. Wa maqamatil fusaqi lan pira-pira panggonane pira-pira wong fasik. Wa takaburil jababirati lan takabure to gumedene pira-pira wong kang gumedhe wong kang murba sesa adigang. Wa marasimihim lan pira-pira tanda-tandane jababirah al-mazmumati kang den wado tercela wa ahwalihim lan pira-pira tingkae jababirah al-makruhati kang den sengiti. Fa inna dzalika mungko sak temene mengkono kabeh cerita-cerita membicarakan hal-hal yang tidak baik itu iku mimma setengah saking perkara termasuk hal-hal la yahilu kang ora halal apa al-khawdu manjing itu terlibat fihi dalem ma wa aksarun nasi takake manusa ya tajalasuna padha lelungguhan padha aksarun nas lit apa we jimboha aparot tafarut karena ada tafarut ya saka solusi jalan keluar bil hadisi kelawan ngomong-ngomong. Ada kebanyakan orang duduk itu dengan ngomong itu sebagai alternatif lah.
Wala ya'dulan ora ngliwati apa kalamuhum kalame aktsarun nas. Orang ngliwati at-tafaqquha ing enak-enakan, tafaqquh tarofuh bi a'radin nasi kan pira-pira kaperwirane manusia, harga diri manusia. Oh, saya nak di mana nih ini kok aneh. Ini mestinya ini misalnya orang kebanyakan orang duduk itu justru untuk jadi solusi omong-omongan itu justru membahas itu. Layak dulu aja dimaknani ngliwati. Penolane layak dulu. Litafarud bil hadis wa layak dulu ana malibe. Nah ya itu tanpa wawu mesinnya nak nganggo apa nah bina untuk up di mana nih anu kan di mana negatif ini sebenarnya apa wala ya'dula orang liwati apa kalamuhum at-tafaqquha ing tafaqquh enak-enakan bi a'radin nasi kawan pira-pira harga diri manusia, kaperwirane manusia. Artinya ora dihindari, maksudnya orang liwati ora dihindari. Awil haudha utawa mlebu membahas fil batinin dan perkara batal. Kebanyakan orang begitu. Wa anwaul batilu te perkara perkara batal iku la mungkin ora mungkin apa hasruha ngitung utawa ngringkes membatasi anwaul batil. Ringkes ngitung membatasi gebak. Likasratiha karena akeh anwaul batil. Wa tafannuniha lan macem-maceme anwaul batil. Tafannun bermacam-macam. Bali dalika karena mengkono layum kinu hasruha. Karena banyaknya hal yang batal dan tidak mungkin membatasi karena macam-macamnya. Bali dalika karena mengkono layum kinu melamah khalasa nonggon selamat iku mujud. Lamah khalasa nonggon selamat iku mujud minha saking anwaul batil macam-macamnya kebatilan. Illa bil iktisari kejaba kelawan ngringkes nyendek alama ing atase perkara yakni kang mae daya apa kang manfaati apa dayane mae isine min muhimmatid dini saking pira-pira perkara pentingnya agama wa dunya lan dunya. Kepentingan-kepentingan agama maupun kepentingan dunia yang jelas bermanfaat. Angel ya, kebanyakan ya, semuanya itu hampir tidak ada manfaatnya. Makanya sampai orang meninggalnya ada hadis
Tuba liman mata wa mata ma'ahu dunubuhu. Beruntunglah orang yang meninggal dan meninggal pula bersamanya dosa-dosanya. Maksudnya dosa itu kan ada dosa yang lazim, bahasa fi'il lazim karena mutaaddi. Ada dosa yang praktis langsung dikerjakan sendiri, ada yang bisa berimbas pada orang lain. Contohnya ana wong sugih, dia berusaha karena usahanya apa? Karaoke untuk hal-hal yang kurang positif lah. Nah ketika dia meninggal kan dia meninggalkan karaoke itu berarti kan dosa-dosanya masih terus mengalir terus. Padahal ya sing manfaat ya bermanfaat sampai seterusnya, tapi yang tidak manfaat ya beresiko sampai seterusnya, sampai tutup karaoke. Jadi masuk karaoke ini diterus ke anak putune ya sampai terus bali itu bagian. Itu namanya kan mata tidak mata ma'ahu dunubu, tidak mata dosanya tidak juga ikut mati. Jadi kalau mati selesai sudah urusannya ya di dunia itu selesai, untung itu. Wafil hadis ini yang ikut dalam hadis a'dhamun nasi utai lebih gede-gede ini menusu apane khotoya kesalahane, pira-pira kesalahane, keluputane yaumal qiyamatin dalam dina kiamat. Orang yang paling besar kesalahannya hari kiamat itu aksaruhum akakainas, paling banyak dari mereka apane khaudon, bicara, membahas, terlibat fil batilin dalam kebatalan. Akan digambarkan walau satro kalamin, kamu akan ikut terlibat kena dosanya walau bisa terikalam separuh ucapan saja. Kalau ada orang salah kamu menunjukkan jalan itu loh, kata-kata itu ketika kata-kata itu berperan juga terjadinya suatu dosa, maka kita sudah dapat bagian dari al-haud termasuk. Wa ilaihi lan mare mengkono al-haud utawa khaudan fil batil. Al-isyaratu ta isyarah bi qouli ta'ala kan dawe Allah taala wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ini pernyataan orang-orang yang dipersalahkan Tuhan besok di akhirat mengakui wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna ana kita iku nakhudu bicara kita. Oh, mahur. Ma'al khaidina satane pira-pira wong kang bicara, wong kang bahas. Ya kami terlibat Gusti terhadap ucapan-ucapan yang tidak baik. Wa biqalilan kan dawe Allah taala fala taqudu ma'ahum hatta yahudu, fala taqudu aja padha lungguh sira kabeh ma'ahum satane kaum sing ora apik. Hatta yahudu hingga bicara sapa kaum fi hadisin ghair dalam cerita omong-omong ghair saliyane omongan batal. Fi hadisin dalam cerita ghair saliyane omongan batal. Artinya kamu tidak usah campur mereka, kecuali kalau mereka sudah membicarakan hal-hal lain yang baik. Ketika ngomongnya tidak baik, ya usah ikut-ikutan. Innakum karena saat temen sira kabeh idzan nalika taqudu, nalika qu'ud, kalau kami ikut-ikutan duduk di situ, idzan mithluhum madani kaum. Ketika mereka ngomong yang tidak baik, kamu di situ, ya kamu sama dengan mereka. Idzan mithluhum. Wa anhu lan saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Inna rajula saat temene wong lanang iku layatakallamu yang guneman ngomong sapa rajul bil kalimat kelawan kalimah dengan satu omongan ucapan mirridwanillahi kan tersaking ridhani Allah, artinya kalimat yang diridhai Allah, kalimat baik maksudnya. Maya dzunnu kang ora nyono sapa rajul, maya dzunnu kang ora nyono sapa rajul antablugha ing yen to tumeka apa kalimah antablugha yen to tumeka apa kalimah tumeka bihi kelawan bihi kelawan rajul tumeka maing panggonan utawa mangitang tinggi derajat balagot kantumu apa kalimat balagot kantumu apa kalimat, artinya dia tidak menyangka bahwa kalimat itu ternyata kalimat yang membawa kebaikan. Kalau dalam hadis lain tidak maya dzunnu antablugha, tapi menggunakan kata-kata la yulqi balan, bahasanya itu la yulqi balan, yang tidak ada kesengajaan. Jadi ngomong yang tidak sengaja tapi ternyata ngomongannya baik, sehingga Allah meridhoi omongan itu. Fayak tubuh mongko nyatet sapa Allah Ta'ala. Fayak tubuh mongko nyatet sapa Allah Ta'ala biha sebab kalimat nyatet ridwanahu ing keridhaane Allah, ridwanahu keridhaan Allah ila yaumil qiyamah, itu maka maring dina kiamat. Wa inna rajula lan sak temne wong lanang iku layatakallamu yakti guneman sapa rajul, ngomong sapa rajul bil kalimat kelawan kalimat min sukhtillahi kan tetap saking bendune Allah. Ada kalimat yang membawa mengakibatkan murka Allah. Maya dzunnu kang ora nyono sapa rajul, maya dzunnu kang ora nyono sapa rajul antablugha ing yen to tumeka apa kalimat bihi kawan rajul tumeka ma ing panggonan tingkatan derajat balagot kang tumeka apa kalimat bayak tubuh mongko nyatet Allahu sapa Allah Ta'ala alaihi melarat ing atas rajul, alaihi melarat resiko untuk dia, alaihi melarat ing rajul biha sebab kalimat nyatet sukhtahu ing bendune Allah ila yaumil qiyamati temu kemarin dina kiamat. Sama saja ucapan buruk yang membuat murka Allah, dia tidak menyangka bahwa kalimat itu ternyata sampai pada tingkat membuat Allah murka. Ma balagot antablugha ma balagot. Tadi saya katakan seperti kalau di hadis lain la yulqi biha balan. Dia tidak ada kesengajaan sama sekali. Tapi ternyata kalimat itu membawa kemurkaan Allah. Maka Allah akan mencatat atasnya alaihi kemurkaan Allah sampai hari kiamat. Kadang-kadang kita kadang-kadang ada di acara TV itu Pak, stand up komedi kadang-kadang terus wong tuane barang dikatut-katut ke dunek-unek walaupun mungkin ya orang tuanya yang mendengar ya seneng, wah anakku pinter kayak ngomong. Padahal dia kadang-kadang orang tuanya ikut dilibatkan dengan kata-kata yang tidak baik. Mengerti ini ya sekedar guyon, tapi kan ya, dia tidak menyangka bahwa itu ilah haso itu apa al-sinatihim, jadi murka Allah juga hasil dari ucapan-ucapan kita.
Al-afatu te afat ar-rabiatu kang kaping 4. Resiko yang keempat. Dari lisan. Al-mira'u iku para padu. Berseteru atau apa? Berdebat atau para padu. Wal jidalan jidal. Bantahan. Wa dzalika te mengkono mira' lan jidal hampir sama. Iku manhiyun jen cegah apa anhu dzalik. Qala jawab sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tumari ojo madoni sira, ojo tukar padu, ojo bantahan. Ahoka ing sapa sira, ahoka ing dulur sira. Wala tumazihhu lan ojo guyoni, guyonan. Sapa sira ing ahoka. Guyon yang tidak baik ini. Kalau ada guyon yang ya boleh juga ada. Nabi sendiri ya guyon. Wala ta'idhu. Ojo janji sirahu ing ahoka. Jangan mengucapkan janji. Mau idan ing kelawan janji fatakhlifuhu mongko fatukhlifahu mongko nulayani sira ing mauid. Jangan menjanjikan pada temanmu yang kemudian kamu mau mengingkarinya. Nulayani. Wa anhu lan saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam madolla ora sasar, tidak akan tersesat sapa kaum ba'daan hadahum sause oleh wus nuduhake ing kaum, sause oleh wis paring awah hidayah ing kaum sapa Allah illa utu angin den wai sapa kaum illa utu angin den wai sapa kaum al jadala ing bantahan. Artinya ketika terjadi jidal atau jadal itu maka resiko sesatnya menjadi kemungkinan. Mestinya ya, nak tanpa ngono ya, kalau insya Allah hidayah Allah tetap. Tapi kalau ketika jadal itu karena biasanya akan dibarengi oleh orang emosional, maka termasuk di antara pintu-pintu setan untuk masuk dalam diri manusia adalah lewat jadal, mirok wal jadal. Ada cerita ketika Nabi itu berjalan dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di tengah jalan ada dihentikan oleh seorang Yahudi. Kemudian ngajak apa istilahnya jidal, para padu lah. Ya entah urusan apa itu. Dia madoni sahabat Abu Bakar. Ya, memang ada urusan. Tapi sahabat Abu Bakar waktu itu diam saja. Ketika diam itu Nabi ikut dia menunggui di situ. Yang orang Yahudinya saja yang ngomong terus ngomel. Didengarkan sama sahabat Bakar sampai dengan Rasulullah. Tapi lama kemudian ngomel itu sahabat Bakar rasanya tidak tahan. Karena apa? Ingin membenarkan permasalahannya, bukan dalam rangka
jidal dalam rangka bantahan, enggak. Membenarkan omongannya, barangkali membenarkan permasalahan. Tapi ketika sahabat Abu Bakar itu sedikit saja membantah, itu sedikit ikut terlibat, itu langsung Rasulullah pergi, tidak diam di situ, tidak menunggui, langsung pergi. Spontanitas sahabat Bakar orang yang peka sekali. Wah, dia selesai, nanti aja urusannya, nanti langsung beliau juga ikut nyusul Rasulullah. Dan ketika Rasulullah, akhirnya sahabat Bakar tanya Rasul, kenapa ketika tadi saya diam kok jenengan tidak pergi, tapi ketika saya jawabi, padahal jawaban saya kan ingin meluruskan omongannya dia, bukan dalam rangka saya bantahan. Jawabannya Rasul, ya, ketika kamu tadi diam itu yang ikut menunggui kamu itu malaikat Jibril ikut menunggui kamu. Tapi ketika kamu bantah itu malaikat Jibril pergi, ya, malaikat Jibril pergi, saya ikut pergi. Padahal itu sekedar meluruskan omongannya saja itu orang Yahudi. Itu saja artinya secara bahasa kita, rahmatnya saja sudah jauh karena malaikatnya membawa rahmat. Maka kita sama saja begitu. Dewi kadang-kadang kena orang, wah nara ditandangi, nara diselesaikan, rak marem. Padahal itu ternyata justru membawa kita jauh dari rahmat. Nah terus kan biaya ya murah, ya murah. Makanya Nabi nyatanya gitu. Ya mungkin ada penyelesaian, tapi yang karena bagaimanapun apalagi kelas kita kan bagaimanapun mesti terlibat, nafsu kita itu mesti terlibat. Yang contoh aja. Wa anhu lan saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yastakmilu ora amrih sempurna sapa abdun kawula hakikatal imani ing hakikate iman. Seseorang tidak akan bisa memperoleh hakikat keimanan hatta yada'a hingga gelem ninggal sapa abd ninggal almiroa ing para padu, bertukar padu, perselisihan. Wa ing kana senajan ana sapa abd iku muhiqqan wong kang bener. Walaupun orang yang benar tapi mau meninggalkan, tadi dapat Abu Bakar, walaupun benar tinggalkan saja. Jadi rasa apa? Hakikatul iman atau halawatul iman itu benar-benar untuk merasakannya itu benar-benar dengan satu hal yang kalau kita mungkin secara iso ngerasake, karena kita masih dorongan emosional kita masih tinggi. Termasuk diantaranya kan meninggalkan ucapan walaupun itu ini termasuk diantaranya. Walaupun benar, mengurangi ngomong. Waqala lan dawuh sapa Bilal ibnu Sa'din Bilal bin Sa'id Bilal bin Sa'id dawuh idza ra'aita nalikane ningali sira ar-rajula ing wong lanang sira tingali laju jan kang akeh juwet-juwete juwet iki apa terus cara wong itu apa ya cara ngomong ini rak kena keselanan, cenderung cara wong bantah itu cenderung pengen menang. Mumarian turkang iki mumarian wirok wong kang seneng para padu, seneng madoni. Seneng para padu seneng madoni mukjiban turkang gawakake
mujiban tur kang gawake biroihi kelawan pendapate rajul ujub merasa pendapatnya yang paling benar. Maka ketika kamu lihat orang semacam dengan kriteria semacam itu faqat tamat mongko temen sempurna apa khosaratuhu kerugiane rajul. Orang yang rugi itu orang yang berkriteria semacam itu. Sempurna eleke lah sempurna eleke. Wae ngomongnya seneng bantahan, ra gelem dikalahke. Rumangsane bener dhewe. Wis tek-tekan, wis pen kabeh. Ya ngene iki yo tradisine awake dhewe. Tradisi kita itu begini, model ya. Pendapat kan kaya mulya kalau salah kabeh lah. Padahal kunci ini kunci kebalikannya ini kuncinya kunci orang-orang yang baik ini kuncinya sebaliknya. Maka di antara penilaian atau apa penelusuran pemahaman para ulama-ulama itu kenapa orang-orang dulu kan ada cerita-cerita wong-wong alim sing akhirnya meninggalnya su'ul khotimah naudzubillah min dzalik. Kalau dikatakan sebagai Bal'am bin Ba'ura, dia itu sampai kalau berdoa itu mesti mandi nih, bahasanya ini mesti mandi. Nek ndonga mesti kabul. Karena apa? Dia tahu namanya Ismul A'zam. Dia tahu tentang Asma A'zam, Ismul A'zamnya Allah. Karena Nabi dalam bahasa Nabi sapa sing ngerti Ismul A'zam, ndonga apa wae gak mandi. Menggunakan Ismul A'zam. Sampai Nabi Musa sendiri, zaman Nabi Musa kan pernah boleh dikatakan pernah didongake ora apik kalau Bal'am itu dia ini mandi. Dongake Nabi Musa mandi. Nah kenapa akhirnya itu su'ul khotimah naudzubillah min dzalik. Itu kalau para ulama-ulama yang ma'rifat itu kuncinya sebetulnya ada pengakuan. Kesalahan terbesarnya adalah pengakuan dirinya bahwa dia punya pangkat, punya kedudukan di mata Allah Ta'ala. Pengakuan. Sama seperti iblis kan itu. Dia seakan-akan punya pengakuan. Jadi termasuk ijabul mar'i binafsih. Merasa dirinya punya ujub, pengakuan terhadap dirinya di mata Allah Ta'ala. Seakan-akan aku kuis duit kedudukan di mata Allah Ta'ala. Padahal Allah tidak bisa begitu. Allah itu kan yu'adzibu mayyasha wa yaghfiru mayyasha. Allah menyiksa ya sak karepe Gusti Allah. Tradisi Allah kan begitu, sak kersane Gusti Allah. Arep nyiksa sapa wae terserah, arep mengampuni juga terserah. Seorang Wahsy itu siapa? Wahsy itu orang yang membunuh paman Nabi yang paling dicintai, karena termasuk paman Nabi yang sangat gigih dalam membela Nabi siapa? Hamzah. Wahsy itu yang membunuh Hamzah. Nabi tidak tahu sebetulnya siapa Wahsy itu yang membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Sampai ketika dia, karena itu pesanan, dia pembunuh bayaran itu kan. Ketika setelah dibunuh kan kemudian siapa itu tokoh Quraisy itu yang memesan dia, termasuk Hindun, walaupun Hindun akhirnya masuk Islam itu kan yang merobek-robek jantung hatinya dibedel itu. Sehingga Nabi ketika melihat kematiannya itu kan jenazahnya itu kan was
tidak bisa hilang dalam perasaan Nabi, susahnya. Makanya ketika beliau melihat Wahsy itu, wah, sangat boleh dikatakan sangat melaknati, beliau sangat bencinya dengan Wahsy. Nah, kalau Wahsy yang dibenci Nabi itu ternyata apa? Di akhir-akhir sebelum Nabi wafat sendiri, Wahsy sudah masuk Islam. Padahal Nabi tidak senang dengan orang itu, tapi Wahsy masuk Islam. Sampai masuk Islamnya Wahsy sendiri, banyak ayat Quran yang diturunkan pada Nabi dalam rangka proses masuknya Islam Wahsy. Ini tidak bisa disangka, Allah itu terserah Allah. Sebenarnya Nabi ternyata diberi hidayah, tapi sementara paman Nabi yang lain yang paling disukai, termasuk ya paman-paman Nabi sendiri, ternyata juga tidak ada yang tidak diberi hidayah. Ini dalam hal apa manusia hidup ini sebetulnya, makanya kalau kita mempelajari bahasa-bahasa dalam kitab-kitab semacam ini, kitab-kitab yang mengarah pada tasawuf, itu kita nanti akan diberi pemahaman macam itu. Jadi kita tidak bisa orang itu kok seenaknya sendiri. Ya cuman kadang ada tradisi-tradisi Allah yang biasanya sunatullah yang ketika begini Allah akan mengujinya begini, ketika begini akan menguji begini. Tapi di balik itu kan Allah punya kehendak yang fa'alul lima yurid, mengerjakan apapun yang Allah kerjakan. Nah, kita seru hati-hati itu kan itu untuk di dalam, karena yang disawang Allah itu bukan amal dohir kita. Mungkin amal dohir kita mungkin kelihatan baik, tapi kalau hati kita tidak baik, dulu banyak orang-orang munafik yang takutnya setengah mati kalau sampai Allah menurunkan ayat yang membocorkan isi hati mereka. Karena Allah yang dilihat itu hati kita, bukan dohir kita. Waqala Dawsa ibnu Abi Laila la umari orang madoni ingsun, ora tukar padu, tidak mengajak berselisih sapa ingsun sahibi ing kanca ingsun. Saya tidak pernah berselisih dengan teman saya. Fa imma an aqdibahu, mongko ana kalane yen to goroh ingsun ing sahib. Wa imma an aghdabahu, lan ana kalane yen to muring ingsun ing sahib. Karena resikonya kalau kita berselisih dengan teman, resikonya kita kadang ngomong dusta, ngomong goroh, atau kita akan marah dengan dia. Dan marah itu satu sifat yang tidak baik juga. Ghadab, marah. Wa mau ta'i dawuh warada kang tumeka apa ma fi damil mira'i dalem modo atau mencela mira para padu. Dawuh yang menerangkan tentang tercelanya perbuatan mira para padu, berselisih. Wa ya ma iku kullu tiradin. Oh, ini masih keterangan ya. Definisi bukan dalam jauhan ya, bukan hadis. Definisi. Huwa iku kullu tiradin, saben-saben perlawanan. Melawani, menentang. Perlawanan ala kalamil ghairi, ing atase kalame wong liya. Ucapan yang menentang ucapan orang lain bi izhari kholalin, kelawan mertelake cacat atau kekurangan, cacat, celah fihi dalam kalamil ghair,
Jadi menentang ucapan orang lain dengan memperlihatkan kekurangan, celah atau cacatnya orang lain tadi. Itu namanya mirok. Imma fil lafzi ono kalane dalam lafaz, baik secara secara lafaz. Wa imma fil makna ono kalane dalam maknane. Wa imma fi qasil mutakallimin ono kalane dalam sejane wong kang ngomong. Tujuane wong kang ngomong. Batal kurmiro iutain tinggal miro tinggal para padu. Iku bitarkil ingkari kelawan ninggal ngingkari. Mungguh kono ngomongnya piye, mungguh kita kadang-kadang mungkin kita anggap kurang tepat, wis rasah bantah. Bitarkil ingkari kan tinggal ngingkari wal iktiradi lan melawani. Melawan itu membantah. Wis ben itu. Fakullu kalamin mengkoti saben-saben kalam. Sami tahu kang krungu sira ing kalam. Sami tahu kang krungu sira ing kalam iku fa ing kana mung lamun ana apa kullu kalam. Oniku hakon hak. Lamun ana apa kalam kulo kalam iku hakon hak bener. Pasodik mongko benerno sira bi kelawan kulo kalam. Nak memang kalam ucapan itu benar maka benarkanlah. Wa in kana lamun ana apa kulo kalam. Oniku batilan batal. Au kadiban to goroh. Walam yakun hale ora ana apa kullu kalam. Walam yakun hale ora ana apa kullu kan ora ana iku muta'alliqan hubungan. Ora ana iku hubungan bi umurid dini kan pira-pira perkara agama. Tidak khawatir akan dampak salah pemahaman terhadap agama. Ya faskut mongko menengo sira. Paskut mongko menengok sira anhu saking kulo kalam. Jadi wong ngomong senajan mau ngomong goroh, ngomong batal, terus saiki mikan hok, asal tidak berdampak pada kelirunya atau apa? Kelirunya pemahaman agama, diamkan saja. Bicara munggu selamete, Karena urusan begitu itu kadang-kadang banyak hal yang dadake malah merembet perkara sing orang enak. Wal wajibu kemudian angkat ini kan Allah alam. Terus dan